Habemus Papam. Umat Katolik kini telah memiliki pemimpin baru. Sosok tak terduga muncul dari balik tirai merah balkon Basilika Santo Petrus. Ya, dialah Robert Francis Prevost, Paus ke-267 yang memilih Leo sebagai nama kepausannya. Kini, tata suci Vatikan resmi dipimpin oleh Paus Leo ke-14 yang menggantikan mendiang Paus Fransiskus. Seperti pepatah lama mengatakan, "He who enters the conclave as a pope will leave it as a cardinal." Artinya, siapapun yang mengikuti konklav sebagai paus akan keluar sebagai kardinal. Alias, sosok yang kerap dibicarakan sebagai papabile atau dianggap sosok potensial, justru kerap tak terpilih menjadi paus. Terpilihnya Paus Leo ke-14 tentu mengejutkan, mengingat namanya jarang dibicarakan. Lantas, siapa sebenarnya pemimpin baru umat Katolik sedunia, Paus Leo ke-14? Mari kita berkenalan dengan Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14 lahir dengan nama Robert Francis Prevost pada 14 September 1955 di Chicago, Amerika Serikat. Tempat kelahirannya itu menjadikan Paus Leo sebagai paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Sebuah pembaruan yang tak terduga, mengingat selama ini paus kebanyakan berasal dari Italia maupun negara Eropa lainnya. Meski besar dan lahir di Chicago, Paus Leo memulai misi pertamanya di Peru. Prevost menunjukkan ketertarikannya pada kehidupan religius sejak lama. Dia menempuh pendidikan di seminari menengah milik para Imam Agustinus sebelum melanjutkan studi ke Universitas Villanova di Pennsylvania. Di sana, dia meraih gelar sarjana matematika pada 1977 serta mempelajari filsafat. Pada tahun 1985, dirinya menyelesaikan pendidikan teologi dan hukum kanon. Nyaris 1 dekade waktu yang ia habiskan di Peru sebelum akhirnya Paus Leo kembali ke Chicago pada tahun 1999. Paus Leo kemudian memegang posisi sebagai Prior Provincial di Midwest, Amerika Serikat. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, Paus Fransiskus memanggil Prevost kembali ke Peru untuk mengisi jabatan Administrator Apostolik di Keuskupan Chiclayo. Prevost kemudian diangkat secara resmi sebagai Uskup Agung Emeritus Chiclayo, Peru pada tahun 2023. Ini adalah puncak karir Prevost dalam karir imamatnya. Di tahun yang sama, Prevost juga dipercaya memimpin Departemen Uskup yang berperan penting dalam memberi nasihat kepada Paus terkait pengangkatan uskup baru. Posisi itulah yang kemudian menjadikan Prevost dianggap sebagai sosok yang menanggung kepercayaan besar dari Paus Fransiskus. Pasalnya, Departemen Uskup adalah salah satu departemen paling penting dan berpengaruh di Vatikan. Pria berusia 69 tahun ini memiliki kedekatan dengan mendiang Paus Fransiskus dan menjadi sosok kepercayaan. Puncak karir Paus Leo ke-14 pun sedikit banyak dipengaruhi oleh Paus Fransiskus. Jabatan itu pula yang membuka jalannya untuk mengenal berbagai tokoh kunci di gereja dan memberi peluang baginya untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah gereja Katolik ke depannya. Prevost pun juga dikenal sebagai Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. Posisi itu menguatkan perannya dalam figur penting dalam gereja Katolik. Hingga akhirnya pada Kamis 8 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia, melalui proses panjang dalam konklav dan penyertaan Roh Kudus, Prevost akhirnya terpilih menjadi Paus ke-267. Itu tadi perjalanan karir Paus Leo. Bagaimana dengan pribadi dan pandangan yang dimiliki Paus Leo? Paus Leo dikenal sebagai sosok moderat. Dalam artian, secara doktrinal ia cenderung konservatif. Sementara secara pandangan sosial, Paus Leo cenderung dianggap liberal. Terpilihnya Paus Leo menjawab harapan para pendukung Paus Fransiskus yang reformatif dan menakodai gereja Katolik Roma ke arah yang lebih terbuka dan inklusif. Visi Paus Leo pun hampir serupa dengan Paus Fransiskus. Dalam kepausannya, ia ingin agar gereja bisa membangun jembatan serta dialog.
Kemiripan Prevost dengan Paus Fransiskus juga tercermin dalam komitmennya terhadap kaum miskin dan migran serta pendekatannya yang merakyat. Paus Leo pada tahun 2024 sempat menyampaikan bahwa seorang uskup tidak seharusnya menjadi pangeran kecil yang duduk di kerajaan. Sebaliknya, seorang pemimpin gereja dipanggil untuk bersungguh-sungguh bersikap rendah hati, dekat dengan umat dan berjalan bersama mereka. Selain itu, Paus Leo juga dianggap memiliki kecenderungan pastoral kuat, pandangan global yang luas, dan kemampuan menavigasi birokrasi Vatikan yang rumit. Prevost pun memiliki pemahaman yang mendalam terkait hukum kanon. Itulah sisi Paus Leo yang meyakinkan para kardinal konservatif saat memilih namanya dalam prosesi konklav. Secara kepribadian, surat kabar Italia, La Repubblica menyebutnya sebagai orang Amerika yang paling tidak Amerika karena tutur bahasanya yang tenang dan rendah hati alias soft spoken. Prevost juga kerap digambarkan sebagai pribadi pendiam dan hati-hati. Kira-kira dengan pandangan dan kepribadian yang dimilikinya, akan seperti apa Paus Leo ke-14 menghadapi situasi dunia yang tengah memanas? Ini adalah saat-saat yang menantang bagi Paus Leo ke-14. Pasalnya, dunia berharap kepemimpinannya bisa membawa perdamaian di tengah konflik geopolitik yang berkecamuk terutama di Gaza, Palestina. Sebelumnya, mendiang Paus Fransiskus memberikan perhatian yang besar kepada nasib para warga Gaza di Palestina. Bahkan, sejak perang pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023, Paus Fransiskus selalu menelepon para pemuka agama di Gaza setiap malam. Paus Fransiskus yang terkenal mengungkapkan pikirannya secara terang benderang, bahkan juga pernah mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih wilayah Gaza. Perhatian yang diberikan Paus Fransiskus menumbuhkan harapan dari warga Gaza agar Paus yang baru memiliki hati yang sama seperti Paus Fransiskus. Dan terpilihnya Paus Leo rupanya mendapat sambutan baik dari warga Gaza, mengingat kemiripan yang dimilikinya dengan Paus Fransiskus. Tak hanya warga Gaza, Hamas pun berharap Paus Leo bisa meneruskan jejak Paus Fransiskus dalam bersikap. Selain isu Gaza Palestina, Paus Leo juga harus menghadapi tantangan perubahan dunia yang semakin sekuler. Terpilihnya Paus Leo ke-14 yang moderat adalah jawaban dan jalan tengah yang menjembatani para konservatif dan liberal. Di tengah perubahan dunia yang semakin sekuler, dunia berharap Vatikan tidak membangun tembok pembatas yang tinggi dan lebih memperbanyak dialog. Dunia menantikan terobosan dan berbagai karya-karya yang akan Paus Leo torehkan dalam kepemimpinannya sebagai penerus Santo Petrus. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.